Shalom. Shalom, kurang semangat ya. Dengan penuh sukacita kita harus jawab lebih lantang lagi. Shalom. Shalom, begitu dong. Ya, menjojua mankam kerina jemaat GBKP Jakarta Pusat. Kami mau mengucapkan selamat datang dan selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Baik yang hadir secara langsung di gereja ini maupun yang hadir secara live streaming dimanapun berada. Secara khusus kami juga mau menyapa seluruh jemaat GBKP yang ada di Indonesia. Hari ini jemaat GBKP Jakarta Pusat, Trunggun Jakarta Pusat menjadi tuan rumah untuk ibadah kenaikan Yesus ke sorga secara live streaming melalui YouTube Modramen GBKP. Yesus nikapkan ingan man kalak sitek. Kita bersiap untuk ibadah kenaikan Yesus Kristus ke sorga dan kita percaya bahwa setiap perlakuan kita dipandang dari Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya dipandang dengan baik dan kita diangkatkan ke sorga. Kita angkatkan pujian sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahwa tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu, katakan. Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Aman.
Salam sejahtera kepada kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini untuk menyatakan, merayakan peringatan Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyatakan kepada kita betapa besarnya kuasa Allah dalam Yesus Kristus. Dia yang telah mati tetapi bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi jaminan bagi kita bahwa kita yang percaya kepada Yesus tidak lagi dikuasai kematian, dan pada waktunya kelak kita masuk ke surga, yaitu tempat yang disediakan Allah bagi kita. Ini kita dipanggil Tuhan untuk tetap meneladani hidup yang telah dinyatakannya di dunia ini. Kita tetap berupaya hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Walaupun kita diperhadapkan dengan kesengsaraan dan kematian, semuanya itu tidak lagi menakutkan, bahkan menjadi jembatan kita bersekutu dengan Allah. Jadi dengan perayaan ini, Allah mau mengingatkan kita
Kebaktian ini jadilah di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dalam nama anaknya Yesus Kristus yang telah naik ke surga, dan dalam nama Roh Kudus yang menyertai hidup manusia. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Berita tentang karya dan rencana Allah. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Ibrani 1 ayat 3c. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1, 3, dan 4. Allah Bapa Tuhan. Sejati, tinggallah bersama kami. Allah kami yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu, puji syukur kepada-Mu. Pujian tentang kebaikan pekerjaan Tuhan Yesus. Allah telah menyatakan karya keselamatan dengan mengalahkan kuasa kematian. Setelah itu naik ke sorga. Dia telah memberikan jaminan keselamatan kepada manusia yang percaya kepadanya. Sekarang dia kembali ke sorga untuk menyediakan tempat kepada orang percaya kepadanya. Terpujilah Tuhan melalui karya-karyanya. Marilah kita memuji Tuhan atas keselamatan yang telah disediakan bagi kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 227 ayat 1 dan 4. Umat-Mu bersembah sujud. Sujud, berdoa dan
kami persilahkan duduk. Ketidakberdayaan manusia dalam menerima janji Allah. Allah telah menyatakan kebaikan pekerjaannya. Dia telah menyiapkan tempat di sorga, menjadi tempat persekutuan kita dengan Dia untuk selama-lamanya. Inilah menjadi jaminan keselamatan bagi kita. Apakah kita tetap meyakini jaminan keselamatan yang telah disediakan Allah untuk kita? Sekarang Allah memanggil kita untuk senantiasa hidup, meneladani kehidupan yang telah dinyatakannya di dunia ini. Kita tetap berusaha hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Marilah kita mengaku dosa dan ketidakberdayaan kita kepada Allah melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 46 ayat 1-3, Besarkan Nama Tuhan.
Jemaat kami undang berdiri. Berita pengampunan dosa. Walaupun Yesus telah naik ke sorga, Allah tidak meninggalkan kita karena janjinya untuk menyediakan tempat kepada orang yang percaya kepadanya. Sabda Tuhan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yohanes 4 ayat 2 dan 18. Kita memuji Tuhan yang menguatkan hati kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1 sampai 3. Tenanglah kini hatiku. Jemaat kami persilahkan duduk. Satu persembahan pujian dari Mamre Sektor 2 dengan judul Mari Dage.
Ulah lupakan ngorati katana, oh hari teman. Jadi geleman, las jadi bergeger, ibas gelutan. Jadi geleman, las jadi bergeger, ibas gelutan. Ulah lupakan ngorati katana, oh hari teman. Ulah lupakan ngorati katana, oh hari teman. Lupakan ngorati katana, oh hari teman. Sina arita
Terpujilah nama Tuhan lewat pujian Mamre Sektor 2. Pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan bagian pertama diambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai 12a. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku berangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta ini adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku." Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Allah Bapa yang di surga, yang penuh kasih, yang senantiasa menyediakan tempat bagi kami orang yang percaya kepadamu di sisimu. Saat ini kami berkumpul di rumah Tuhan ini untuk bersama-sama melaksanakan ibadah memperingati Tuhan Yesus naik ke surga. Bapa, hadirlah dalam ibadah kami, kuasailah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani keseharian kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 yang menjadi bahan khotbah kita. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku.
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sedemikian jauh pembacaan kita. Mejuah-juah Bantakrina. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita masuk di dalam kebaktian memperingati Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi melalui lagu si indaikan mamre sektor 2 ndai setuhuna pesan nang gose dari kata-kata dari syair yang kami pilih, maka pesannya sekalipun Yesus telah naik ke surga, maka kita senantiasa harus bersada arih krina semua kategorial, selalu memuji Tuhan, segedang geluh ta, gitu. Jadi sekalipun Yesus sudah bernaik ke surga, tidak berarti bahwa kita boleh berleha-leha melakukan apa yang kita kehendaki, tidak. Tetapi kita melakukan Yesus naik ke surga, misi Yesus kita teruskan di tengah-tengah dunia ini. MMD pesan lagu sisahkan pemerintah sektor 2 ya. Muji gelar Tuhan segedang geluh janah si pedua kendai katakan kam tentang teruslah beritakan berita si meriah gitu ya. Teruslah beritakan berita si meriah. Adi kubandingkan kamrende sendah rasa ngeser cindai jilen sendah gitu. Mungkin sangai serjinge gugup dengan kam kuakap barangkali ya. Maklumlah kan penampilan pertama pasti gugup gitu ya. Kuta kalak gagap ndu, Kopassus ka keliling mikin tambah gugup. Enda labu kak dulu je Kopassus melabu kebiaran kal. Bujur lagu Dumamre singgondai menginspirasi kita tentang apa yang harus kita lakukan ke depan dalam hidup kita. Pada saat Yesus naik ke surga, tugas kita jelas ya. Tugas kita jelas untuk senantiasa bersekutu, untuk senantiasa kumpul bersama seperti ini, karena itulah misi gereja kita. Bagaimana kita kembali datang ke gereja secara bersama-sama ya. Jadi kita mau pelan-pelan meninggalkan YouTube ini gitu ya. Kumpulnya tidak lewat YouTube, tapi kumpulnya lewat ibadah di gereja. Itu yang kita mau sebenarnya. Karena beda, sekalipun kita mengenal digital ministry katanya itu, ternyata beribadah dari rumah itu beda rasanya dibandingkan beribadah di gereja ini. Beribadah kan pakai saluar gendek kan gitu ya. Sambil nonton, lideba sambil nyupir gitu kan. Kelebihan keuntungan digital ministry rai, saya pada akhirnya kita menghadap Tuhan sembarangan. Ya, ada baiknya sih, tapi ada juga negatifnya gitu ya. Itu maka lebih enak ketemu langsung seperti ini. Pasti beda rasanya mendengar Mamre sektor 2 bernyanyi dari gereja. Langsung. Bapak Ibu, ada beberapa makna yang perlu kita tangkap dari situ. Yang pertama bahwa makna dari Yesus naik ke surga, yang pertama Yesus datang dari atas. Yesus datang dari atas. Yesus datang dari surga, turun ke bumi, lahir di Bethlehem, melayani kurang lebih 33 tahun, dalam beraneka ragam dinamika pelayanannya, sampai akhirnya dia meninggal.
Dan hari ini kita memperingati Yesus naik ke surga. Ini mengatakan bahwa ia kembali ke tempat asalnya. Jadi Yesus naik ke surga berarti bahwa Yesus kembali ke asalnya. Karena dia bukan berasal dari dunia ini. Seperti disebutkan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Tapi Yesus tidak jaim, Yesus tidak menjaga jarak dengan kita. Dia datang ke dunia, tinggal bersama dengan kita, mendampingi kita, memberikan kita kekuatan apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Dalam Yohanes 16 ayat 28 kembali di situ disebutkan, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Jadi ia datang dari atas dan kembali ke atas. Dan ketika ia naik ke surga, itu berarti bahwa ia pergi kepada Bapa. Ya, pergi kepada Bapa. Ada istilah tabes kita kalak karo. Yesus ibas nangkih ku surga enda, ia sedang mulih kukuta kemulihan. Gitu ya. Bagi kita enda kari mungkin bulan-bulan 6, bulan-bulan 7, mungkin kami kari piga-piga mulih kukuta kemulihan kerja tahun. Gitu. Jadi Yesus juga pulang ini. Ada kerja tahun ya jangan tahlang elah kasih teh bagailah. Tapi yang pasti ia mulih kukuta kemulihan. Perban ia reh dari surga, maka mulih ka ia ke surga. Pergi kepada Bapa. Yang kedua, makna dari Yesus naik ke surga, Yesus melaksanakan tugasnya dengan tuntas. Pendeta, pertanyaannya, seberapa tuntas kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita? Lalap ngelabur kedungan. Ya kan? Pekerjaan yang kita kerjakan itu selalu ada PR-PR baru yang kita tinggalkan. Yesus juga begitu. Tidak semua pekerjaan itu diselesaikannya dalam pengertian dia meninggalkan pekerjaan itu kepada murid-muridnya. Tetapi ketuntasan pekerjaan itu bisa dilihat dari dia lahir, melayani, mati, dan naik ke surga. Itu alur kehidupan Yesus yang boleh dikatakan tuntas. Lanai menulihan pendahin Yesus, lanai menpekenan mulihi. Apa yang Yesus lakukan itu dengan segenap hatinya, dengan sepenuh hatinya. Ya, lang empekenadahin si inggodung, ekap silatihna. Jadi setelah Yesus menyelesaikan misinya, ia kembali kepada Bapaknya. Untuk itu kita selaku jemaat GBKP, dimanapun kita berada, maka tugas kita saat ini adalah bagaimana kita meneladani Yesus yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan tuntas. Erdahin ertorosen, ras erkedungan. Di sisa umur hidup kita. Karena kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Bapa. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Jadi sebelum kita menghadap Tuhan dan kembali pergi ke rumah Bapa, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan sebaik-baiknya. Tuntasnya di situ. Kerjakan tugas yang diberikan kepada kita sebaik-baiknya. Olah tanggung indu. Itulah ciri khas orang percaya kepada Yesus. Apapun yang dia lakukan, itu selalu sepenuh hati. Apapun yang dia lakukan, itu adalah mendatangkan kebaikan bagi orang. Apapun yang dia lakukan, itu berdampak baik bagi orang. Gitu. Jadi tidak asal atau anggap enteng, anggap remeh. Melakukan segala sesuatu dengan anggap enteng dan anggap remeh berbahaya. Dan tidak akan berdampak baik. Yang ketiga pesannya,
Yesus menyediakan tempat bagi kita. Jadi ketika Yesus naik ke surga, Yesus sedang menyediakan tempat bagi kita. Dengan jelas Yesus menyatakan di ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini menarik. Saat Yesus ada di dunia, Dia mau kita hidup seturut dengan kehendak-Nya. Yesus mengajar di mana saja. Di atas bukit, di atas perahu Petrus, di bait Allah, ya kan? Di rumah Maria dan Marta, di mana saja. Di mana saja Yesus berada, Yesus selalu berusaha untuk menjadikan hidupnya berarti. Yesus memberi makan 4.000 orang, 5.000 orang. Yesus menegur orang-orang Farisi, imam-imam yang merasa benar sendiri. Yesus membela seorang perempuan yang mau dilempari dengan batu karena berzina. Lalu Yesus bilang, ayo siapa yang kamu gak berdosa, dia dulu melemparinya. Yesus merangkul Sakeus, orang yang telah termarginalkan. Yesus datang ke rumahnya dan makan bersamanya. Sekalipun orang banyak marah-marah, ngapain pula Yesus berkumpul masuk ke rumah orang berdosa? Yesus gak peduli, karena aku datang bukan untuk orang yang merasa benar, tapi untuk orang berdosa. Ya. Yesus menjembatani antara orang Yerusalem, orang Yahudi dan orang Samaria, di mana orang Yahudi merasa bahwa orang Samaria adalah orang yang tidak lagi bersih secara etika, moral dan iman, karena mereka ada dalam percampuran perkawinan dengan bangsa-bangsa penjajah waktu itu. Pada saat orang-orang di Yehuda, ada orang-orang di Yerusalem yang dibuang ke Babel, mereka justru enak-enakan menikah dengan pasukan-pasukan Asyur umpamanya. Oleh karena itu keturunanmu tidak lagi suci, bukan lagi asli orang Yahudi. Tapi Yesus mengatakan, orang Samaria baik hati. Yesus melakukan itu di dalam kehidupannya. Yesus merangkul semuanya. Itu yang Yesus lakukan ketika ia hidup di dunia. Dan ketika ia meninggalkan dunia dan pergi ke rumah Bapa, aku menyediakan tempat bagimu. Jadi saat Yesus hidup di dunia, bahkan sampai matinya dan naik ke sorga, Yesus selalu berusaha hidupnya berguna bagi orang lain. Itulah menjadi pesan penting bagi kita Bapak Ibu. Setiap tahun kita memperingati Yesus naik ke surga. Lalu kalau Yesus sudah naik ke surga, kita ngapain? Naik kemana? Naik ke puncak? Atau naik darah? Naik pitam? Naik tensi? Atau naik emosinya? Atau naik iri hatinya gitu. Yang mana nih? Mari kita belajar seperti yang Yesus lakukan. Berarti hidup kita. Yesus hidup tidak untuk dirinya. Yesus hidup untuk kamu dan saya. Oleh karena itu gereja diajak untuk berjuang untuk kebaikan jemaat. Untuk kebaikan pelayanan kita. Sesuai dengan selera Tuhan. Bukan sesuai dengan selera kita. Itu tugas gereja. Oleh karena itu berkali-kali saya katakan, jadikan gereja kita
menjadi tempat orang bisa menghayati Tuhan dalam konteks budayanya, supaya kita jangan terasing dari budayanya sendiri. Alkitab sangat menghargai konteks budayanya. Apapun ceritanya Bapak Nade Turang Senina, sekali lagi saya bilang, labo teragui dari kalak karondwe. Olah kencakam jago bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahkan bahasa kalak ibas Antartika sana. Kalau dibelah, kalak karo ke anak ini, ya gitu. Entah gua lagi bantu carana menutupi dirindu. Dan Tuhan menghargai suku apapun kamu. Ya, suku apapun kamu, Tuhan telah menghargai itu. Bahkan Tuhan menghargai kita dalam keberadaan kita apa adanya. Dan tidak perlu ditempah-tempah. Lah perlu dicipta-ciptakan. Apa adanya. Yesus suka hal-hal seperti itu. Kan itu yang Yesus lakukan tatkala dia hidup di dunia ini. Dia mengajarkan kamu dengar, oke. Enggak kamu dengar, enggak apa-apa. Dia pergi lagi ke sana. Gitu. Ya maka enggak usah sakit hati kalau ada orang enggak mendengarkan perkataan lu, enggak apa-apa. Yesus saja enggak didengar kok semua kata-katanya. Yang penting sampaikan yang benar itu. Enggak didengar, enggak apa-apa. Pergi ke tempat lain yang mendengarnya. Nanti siapa yang mendengar firman Tuhan dan kebenaran itu, kan dia yang akan mendapatkan keselamatan. Begitu. Dan tatkala kita menyampaikan kata-kata kepada orang lain, ingat, kita tiap minggu PJJ, tiap minggu kebaktian minggu, ya, dan PA kategorial, lead debat tiap minggu, lead debat tiap minggu, enggak apa-apa. Seberapa jauh itu mempengaruhi perilaku kehidupan kita. Yesus telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Oleh karena itu, hidup, mati, dan pelayanan Yesus, semua untuk kebaikan dan keselamatan saudara dan saya. Nah, itu maka hidup kita juga begitu. Mari kita berusaha hidup mati kita, pelayanan kita, itu untuk kebaikan. Yang keempat, Tuhan akan menjemput kita. Nah, siap-siap. Jangan pernah berpikir bahwa Anda akan hidup selamanya. Tidak. Menjadi Kristen itu harus realistis. Mengikut Kristus itu harus realistis. Tunggu saja, Tuhan akan menjemput kita. Tapi yang menarik Bapak Ibu, ibarat kita berada di suatu tempat yang baru, yang mungkin asing bagi kita tidak tahu tempatnya, tapi ada orang mengatakan, saya akan menjemput kamu dan menghantar kamu ke tempat tujuan yang kamu tuju. Wah, alangkah tenangnya, alangkah damainya hati kita. Ada orang yang mendampingi kita. Demikian juga Yesus. Karena cinta kasihnya yang besar bagi kita, Yesus pergi menyediakan tempat. Setelah tempat kita selesai, Tuhan Yesus akan datang menjemput. Ya, Tuhan Yesus datang menjemput. Hanya bedanya, kalau teman tadi menjemput kita enak kan? Ada teman menjemput ke bandara kah, ke Tanjung Priok kah, menjemput ke rumah lalu kita diajak kemana gitu, itu enak. Tapi Yesus menjemput kita lebih enak lagi. Mau? Kau kamu siap katanya itu Yesus naik ke surga. Senang Yesus naik ke surga gitu ya. Nah, aku udah lagi nak kami gua. Tidak jemput nak gua anggit kam. Ndak juga ya. Adi bagi kuange. Oke, gitu ya. Jadi kekelengan di Tuhan, Bapak Ibu Saudara, lulit dalam durtahan. Olah kencerante, 3 Bandung ikat dirindu.
Gembok ndu pintu rumah ndue. Leginang. Ada istilah arah kutantah, labu legina nina, dek-dek nang nina. Begitu dulu. Babu legi dek-dek na. Kenapa? Karena cinta kasihnya. Yesus menganggap bahwa Anda sudah cukup hidup di dunia ini. Maka langa kita legina kamar aku pikot bah dengar, langa ngedung jah kaplingku. Belum siap sana tempatku itu. Adik nggodung lagi nang mis. Besmimbare DP aku, tak berkat kita nang mis. Bagi Elia dan Elisa tadi begitu kan. Sangat main musik legina, rempet lah NJI dah pemain musik dah janda legina bagi banci bagi. Maka sangat main musik, sangat song leader, ulan darat-darat. Legina banci. Nah ini untunglah dalam semua orang ini kan. Karena kan sering begitu kan, sering siap main musik darat begitu. Dunge kubaska apa mana? Kampe bagai dungkor vokal grup darat begitu. Rembang kali ke kantin Permata darat pangani durinda geknya kubaska begitu. Jangan begitu ya. Kehidupan kita Tuhan akan menjemput. Siap atau tidak siap Tuhan menjemput. Langak aku siap Tuhan nggak bias. Berkat. Itu maka selagi kita hidup di dunia ini buat yang baik. Lakukan yang harus Anda lakukan. Sebagai Mamre tatap murie. Ola pudikan lalap. Kelengi. Hargai dia. Oh lalit penyesalan, gua akan makai pindaharangku nih. Gua telu anakna. Laki kan di sorga akan makai telu bandu. Begitu. Enda gua akan makai ini, usur-usur nang lalap begitu. Tidak gua 4 pe. Jangan begitulah. Udah kalau udah itu aja gitu. Nggak usah lagi pikir kesana kemari. Labo Mamre jak puse. Jak yang lain ngai bagailah. Kampi nanti kami bagai. Adik gua apa pekam enggau. Kemerahan di tengah-tengah jabu. Entah gua. Ya gendari kami Mamreda. Bagem. Alau-alau. Gengken. Gua nari bandu. Sirang kep-kep. Karena kakam git kep-kep. Sirang git kam bagi. Harapai pejangna. Udahlah. Endam bapak anak-anak enda biring-biring pejelo dali. Kulit boleh hitam tapi hatinya putih. Lagi kit badus pusuhe rusor. Enda lang biring na sedih na jirusor. Biring nih, rusur ingat dulu. Ingatlah lagu Biring Manggis. Biring di, laka belum main kenca peme. Bapernes kami minta ngede kenca bajika. Begitu dia. Oh laki reyes jemput pelalap kan beh Jerusalem. Tak kan beh. Bahasa Indonesia adalah beh. Beh berjut cemberut. Cemberut. Cemberut babode beh. Bibirnya pendek gara-gara bebek gedang na bibirnya idah begitu. Mejin ke lidah mengetekam. Jangan sampai Tuhan menjemput kamu pada saat kamu sedang tidak siap. Halo Permata, kamu bagai. Ini orang tua kita, ayah ibu kita. Mereka selalu memikirkan yang terbaik buat kamu. Tidak pernah ayah ibu inginkan yang tidak baik buat anaknya. Sopanlah menyampaikan keinginan hati kepada orang tua. Pak, mak, jika demikian gimana? Ngena kelpeku kalakah dai. Aku mau menikah sama dia pak, mak. Aula. Aula. Jangan.
Kenapa? Diskusi dulu. Memang ada kuan-kuan itu begini. Kalau sudah cinta melekat, tai kucing rasa coklat. Nih, bayangkan. Ngeri kap duwe. Badingku cinta melekat. Tapi jangan gitulah, bahaya kaya lah itu kan. Itu kan cinta yang nggak logis namanya, nggak masuk akal itu. Gitu. Diskusilah. Karena ke depan apapun ceritanya, pasangan kita itu akan menjadi bagian dari keluarga kita. Gitu. Diskusi, semua bisa diselesaikan dengan ngobrol bareng-bareng. Dengar dari sudut pandang orang tua. Dengar juga dari sudut pandang anak, lalu cari titik temunya. Kalau nggak ketemu, ketemu lagi. Itu pun nggak ketemu, cari lagi tempat untuk ketemu begitu. Kadang-kadang ketemu itu nggak mesti ngobrol. Si tatapan pinggodorek, kerikan kopi, ngodung, begitu. Pagi ketemu lagi. Nanti ketemu, bisa keluar itu inspirasi. Ya, jadi Permata juga begitu. Ya. Siapkan diri, Tuhan juga datang menjemput. Gitu. Kampe saitun bagai. Aduh. PAT ku. Lali sinaruh kenca. Ngogete ku. Kacamata makridah. Erdalan ningen. Takal tiwan mugut-ugut. Lo dalih. Reh tua anak kamreh gegeh kenang utam berat be. Rempet ka kenang kihinu batang tua lahah pingu gawat. Oh bulang lu soal, aku pengen pangku di atas kampang. Jangan main bulang lu, jendol di atas ngonde tita macam bahaya. Jadi Tuhan atur semua itu baik gitu loh. Ya, kurangi keluhan lah hidup ini gitu. Ya sudah naik ke surga menyediakan tempat loh, menyediakan tempat bagi kita. Ya, sehingga mari kita mencoba untuk siap-siap Tuhan akan menjemput. Tujuannya apa? Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Gelah ija aku, ijai kampe. Wah manis sekali. Tuhan tidak mau jauh-jauh dari kita. Tuhan mau selalu dekat dengan kita. Kita ngendar usul ingin menjauh. Privasi ninda jerusul. Sementara di kesendirian itu, wah banyak godaannya loh. Hati-hati, siapa yang suka menyendiri, hati-hati. Itu bisa datang pikiran-pikiran yang gak benar. Gitu. Nah, dunia sekarang, itu dunia sudah mulai ke situ. Orang sudah mulai pinginnya yang sendiri-sendiri, nggak usah ganggu privasiku. Woi, gitu. Ini HAM katanya, hak asasi manusia. Dulu tadi kan kalak kamji lungunan kala nengan pedungna begitu. Jadi Tuhan Yesus mau mendampingi kita saat kita tinggal di dunia maupun setelah kita meninggalkan dunia ini. Maka lapedah ninta Tuhan, jika demikian di bagendang berat nagelu henda mati saja maku, lo pedah belas kene. Lapi mati aku mati engkam pagi. Lo di sana pagi kita terane nda kamar saku, lo belas kene. Usur dah hinta. Jadi mamre, jadi muria, jadi saitun, jadi pandita, pertua diaken emeritus, usur dah Hindu, pengurus PJJ kategorial, lakukan pekerjaanmu. Selesai. Gitu. Nggak usah tanya-tanya Tuhan, kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Nembah ke Tuhan lah Tuhan Yusi. Lalap ko nungkun, nakalimutan berat pe, mengatakan. Nungkuni ko lalap ni, untuk kalau begini na pe. Yang penting sebelum Tuhan datang menjemput, Tuhan ajar aku apa yang harus kulakukan. Sehingga hidupku bermakna bagi orang lain. Itu pertanyaannya. Pekerjaan apa lagi Tuhan yang harus kulakukan? Gitu. Itu pertanyaan yang benar. Yang kelima, makna Yesus naik ke surga. Ini yang terakhir. Yesus menyatakan dirinya sebagai jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Yesus.
Jelas suratnya. Jalan kebenaran dan hidup. Akulah, kata Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Jadi yang benar adalah Yesus jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan dan hidup kekal. Yang tidak benar, ada yang mengatakan ada jalan kehidupan yang lain. Ya. Jadi jalan yang benar hanya Yesus. Oleh karena itu jangan pernah lepas iman keselamatan itu. Apapun situasinya. Yesus telah memberi contoh kepada kita. Betapa getirnya pergumulan itu. Betapa hebatnya tantangan yang Yesus alami. Bahkan pergumulan yang Yesus alami datang dari orang-orang yang dekat dengan Dia. Betul kan? Pergumulan itu tidak pernah datang dari jauh, tapi datang dari orang-orang yang dekat dengan kita. Tapi jangan pernah berhenti. Yang benar, Yesus jalan yang benar. Jangan pernah menyimpang ke kiri dan ke kanan. Apapun situasi yang Bapak Ibu hadapi, jangan pernah menyimpang. Jangan pernah menyimpang. Harta benda perlu, jabatan perlu, kekuasaan sedang dicari-cari orang. Tapi semua itu sementara. Itu bukan jalan kebenaran dan hidup. Itu hanya bagian dari sebelum kita meninggalkan dunia ini, lakukan yang baik. Kalau Bapak Ibu tidak lakukan yang baik, lihat tuh. Rompi oranye, rompi pink. Nah, itu kan dikasih sama kita. Itu dress code-nya. Mau dress code itu? Itu maka lakukan saja tugas kita. Ada jabatan, ya Tuhan, mampukan aku melaksanakannya. Ada harta, ya Tuhan, ajar aku menggunakannya seturut kehendak-Mu. Selesai. Oke. Ulah kakeri, ilah ni kak penting kini, maka dayakan harta tadi lang, bukan itu. Pakailah harta jabatan kuasa untuk menabur benih-benih kebaikan. Ya. Karena sering sekali harta jabatan itu membuat kita jauh dari Tuhan. Itu sering. Ya. Kesenangan dunia ini sering membuat kita jauh dari Tuhan. Tadi sebelum kita mulai ibadah, kami cerita-cerita di kamar persikapan. Aku baru di Jakarta Pusat inilah aku tahu kalau hari libur PJJ pun libur, aku bilang. Hari raya Idul Fitri pun orang itu yang Idul Fitri, kita pun libur gitu. Yesus naik ke sorga pun PJJ nanti malam libur begitu. Gak tahu dasarnya apa. Coba nanti Yesus libur sekali-sekali melawat kita untuk benekel. Gak tahu dasarnya apa. Adinggo keputusan sidang runggun, teruskanlah kalau gitu. Gak tahu ya. Mungkin karena di situ kesempatan kita libur, seolah-olah waktu yang lain gak ada waktu libur kali ya. Oke, hari ini aku juga libur ya. Memberikan kebaikan kepadamu, kata Tuhan. Engkau kita menjuah-juah kerina. Tapi dibagi kak duma kanggo serasi, teruskan. Usur-usur. Tapi itu bukan jalan yang benar. Saya nggak mau bilang ini di sidang runggun, tapi saya mau bilang semua ke kita. Karena kadang-kadang pertua dia akan mau bilang, ula libur. Libur kita, nak kadeba. Gitu ya. Maka mari kita sama-sama berpikirlah. PJJ libur justru pada saat pekan-pekan. Maka ditambah Hindu Katendu, silakan.
Tuhan nggak marah kok, nggak marah Tuhan kan. Melaburi rempet buat perligas, mati kau krina, mila begini. Nah. Hanya gejap-gejapkan, gejap-gejapkan itu aja. Jadi tiada yang lain, ya, tiada yang lain jalan yang benar. Itu maka tatkala punya kuasa, punya jabatan, jangan sombong. Sementara itu sifatnya. Ya. Pakailah jabatan itu untuk kebaikan banyak orang. Dan ingat jabatan itu datangnya dari Tuhan. Dan kita bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Untuk itu minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan, mampukan aku melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Aku mau cerita, ada seorang pertua kita dan sekarang dia sudah emeritus. Siapapun pemimpinnya, nggak usah kotakan daerah mana. Siapapun pemimpinnya, dia tetap sekda. Bayangkan. Kenapa? Karena pertua kita ini sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya. Apa yang harus dia lakukan, dia lakukan. Dan dia punya relasi yang baik dengan Tuhan. Jadi jangan membayangkan bahwa dalam dunia politik ini nggak bisa lagi. Tuhan itu sudah, karena crowded situasinya, Tuhan nggak bisa lagi campur di situ. Enggak, di mana saja Tuhan bisa berkuasa. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, hidupilah tema kita, yaitu Yesus nikapkan ingan man kalaksitet. Yesus menyediakan tempat bagi orang percaya. Yesus menyediakan tempat bagi orang percaya kepadanya. Lead lagu karo judulnya habis tempat. Namun bagi orang percaya selalu ada tempat di hati Yesus. Bagi orang percaya selalu ada tempat di rumah Tuhan di surga. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya mau bilang, jangan lagi takut mati. Tapi persiapkanlah kematianmu dengan menghargai hidup. Karena mau nggak mau kita akan mati. Maka siapkan investasi di surga. Ya. Kalau adibagi panci dengan ngandung pandita panci. Ngandongkanlah. Namanya juga orang mati, ya kan. Berpisah dengan orang yang kita kasihi. Tetapi jangan berlarut-larut. Kenapa? Karena dia sedang pergi ke rumah Bapaknya. Jalani hidup dengan sungguh-sungguh di sisa umur hidup kita. Berbuat baiklah, berimanlah, berkaryalah. Supaya ketika Yesus menjemput, kita juga akan naik ke surga bersama dengan Yesus untuk pergi kepada Bapa. Selamat merayakan Tuhan Yesus naik ke surga. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang telah memelihara kehidupan kami. Kami mohon, biarlah kiranya firman-Mu itu senantiasa menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu itu mengingatkan kami betapa Tuhan cinta, betapa Tuhan begitu besar mengasihi kami. Tuhan tidak mau meninggalkan kami sendirian. Tuhan senantiasa mendampingi kami dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Dalam suka duka kami, Tuhan ada di sisi kami, bahkan di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu. Biarlah kiranya melalui firman-Mu itu, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami dikuatkan dan dimampukan untuk melaksanakan firman-Mu dalam keseharian kami. Baik selaku Saitun Mamre Moria Permata di dalam keseharian kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa kepadamu. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli.
Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita akan mendengar persembahan pujian dari anak kita, Kesia Bro Ginting, dengan judul Sujud Syukurku. Shalom semuanya. Pada hari ini saya akan mempersembahkan sebuah lagu yang diciptakan oleh abang permata kita di sebelah sana, ada Bang Andre Tarigan. Dan kiranya lagu ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Selamat mendengarkan. Jamani hidupku
Yesusku. Ujur manbandu anak kami, kesia singgonah kendenden pujin man Tuhan ibas kebaktinta. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tibalah saatnya kita menyampaikan persembahan syukur kita kepada Allah. Firman Allah yang menjadi dasar bagi kita dalam mempersembahkan syukur. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Saat kita memberikan persembahan syukur, kita bernyanyi dari PKJ nomor 146 ayat 1 secukupnya. Bawa persembahanmu. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, kita nyanyikan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu. Jangan
Terbanglah jemur, bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Sebelum kita menyatukan doa kita berdoa secara pribadi. Kita mulai. Mari kita menyatukan doa kita. Ya Tuhan yang penuh cinta kasih, hari ini, saat ini, dan seterusnya kami akan mengucap syukur kepada Tuhan atas cinta kasih Tuhan yang besar bagi kami, bagi keluarga kami, hidup kami, pekerjaan kami. Kami merasakan sungguh bahwa cinta kasih Tuhan itu sungguh sempurna. Sekalipun Yesus telah naik ke surga, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Dalam beraneka ragam bentuk pergumulan kami, Tuhan ada bersama kami. Sekalipun Yesus di surga, tapi firman-Mu ada di dalam hati kami. Bahkan setiap hari boleh kami baca tentang penyertaan-Mu dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, dalam suasana kami kebaktian memperingati Tuhan Yesus naik ke surga, kami telah mengumpulkan persembahan syukur. Berkati jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan ini, sehingga menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan bagi Allah. Dan berkatilah pekerjaan mereka, usaha mereka, jabatan mereka, sehingga melalui pekerjaan mereka, mereka boleh melihat bahwa Tuhan akan senantiasa mencukupkan segala apa yang mereka perlu. Untuk itu Bapa, berkati semua tempat-tempat usaha mereka, berkati rumah tangga mereka, kesehatan mereka, Bapak, Ibu, anak, sampai cucu, Tuhan berkati dan lindungi, sehingga mereka semua ada dalam lindungan Tuhan. Tuhan ada untuk mereka, dan Tuhan pergi meninggalkan kami juga untuk mempersiapkan kehidupan lanjutan bagi kami. Ya Bapa, saat ini kami berdoa buat jemaat Tuhan GBKP Runggun Jakarta Pusat ini khususnya, dan jemaat GBKP di 27 klasis. Berkatilah ya Tuhan, supaya semua jemaat Tuhan dalam beraneka ragam kondisi kehidupan mereka, Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan mereka, baik di kota maupun di desa. Tuhan ada mendampingi kami. Secara khusus kami mendoakan kondisi pertanian di Tanah Karo. Harga pertanian, harga dari pertanian itu sangat rendah.
sementara mereka harus membayar pupuk yang begitu mahal. Tuhan tolong mereka. Tuhan sertai sangkep ngeluh kami ikuta. Gelahan berat dia babandang geluh paksa enda. Lah pernah ia surut. Tetap biar toto ernalem ku kam. Pergumulan mereka menjadi pergumulan kami bersama. Biarlah mereka tetap ada dalam iman yang kuat kepada Tuhan Yesus, Sang pemilik kehidupan mereka. Tuhan melihat pergumulan mereka. Tuhan tahu mereka butuh uang untuk biaya pendidikan anak-anak mereka. Mungkin saat ini mereka butuh uang guna biaya perjabun anak-anak. Atau mereka butuh uang saat ini untuk biaya rumah sakit dan sebagainya. Atau bahkan mungkin ndahi kerja-kerja penggum berat akapna. Tuhan lihat semua pergumulan saudara-saudara kami di Tanah Karo Simalem. Dan biarlah mereka semua dijaga dan dilindungi Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kerina sangkep ngeluh kami enda. Mereka boleh bertahan dalam iman, berjuang dalam iman, dan akan berhasil di dalam iman. Itulah janji Tuhan yang senantiasa Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu, bahwa Tuhan menyertai kami sampai akhir zaman. Bapa yang di surga, di 27 pelayanan GBKP saat ini, beraneka ragam pergumulan kami semua. Biarlah kiranya GBKP terus bertumbuh berkembang menjadi sebuah gereja suku yang mampu merangkul banyak orang, yang mampu melaksanakan misi Kristus menjadi berkat bagi banyak orang. Aron di Bata jadi pasu-pasu man Isidoni, sehingga semua kategorial Saitun, Mamre, Moria, Permata, dan KKR bahu-membahu memperlihatkan program pelayanan mereka, bersinergi dalam program kerja mereka untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga semua PJJ sektor akan menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk itu Bapa, sertai kami, lindungi kami selalu. Berkati semua pengurus kategorial tingkat pusat sampai dengan tingkat sektor, supaya mereka bekerja dengan sepenuh hati untuk kemuliaan Tuhan, supaya apa yang mereka lakukan untuk Tuhan, bukan untuk diri mereka sendiri, dan mereka tunduk pada kehendak Tuhan. Semua pengurus PJJ bersinergi dengan Pertua Diaken Emeritus Sektor untuk melaksanakan program-program di sektor masing-masing. Kami juga mendoakan Modraman GBKP yang terus-menerus membimbing kami melaksanakan program kerja di dalam pelayanan kami untuk mencapai sasaran pelayanan kami jemaat menjadi pelaku aktif pelayanan di tahun ini. Berkati Modraman kami semua berserta dengan keluarga, supaya mereka dijaga lindungi Tuhan. Untuk menata kelola pelayanan di 27 klasis bukan hal yang gampang, tapi karena Tuhan yang bekerja, maka Modraman kami akan dimampukan dalam melaksanakan tugas penting itu. Demikian juga 27 BPMK se-GBKP, Tuhan berkati dan lindungi beserta dengan keluarga besar mereka semua ya Bapa, sehingga pelayanan mereka juga akan terus bersinergi dengan Modraman bahkan sampai ke tingkat Runggun. Dan semua BPMR dan Majelis Runggun dimanapun kami berada, semua lindungi ya Tuhan, supaya kami juga bekerja untuk Tuhan, kami ada untuk melayani Tuhan. Berkati semua pendeta se-GBKP,
Pertua Diaken se-GBKP, Pertua Emeritus dan Diaken Emeritus se-GBKP, bersama dengan Nora Naras dan keluarga. Tuhan telah memberikan kepercayaan tanggung jawab pelayanan kepada kami. Tuhan telah memanggil kami untuk menjadi alat-Mu. Itu semua tidak kebetulan. Jika saat ini kami lemah dalam semangat melayani, sertai kami ya Tuhan. Beri kami kekuatan Roh Kudus-Mu terus menyala dalam hati kami, supaya kami akan bangkit kembali untuk melayani jemaat-jemaat Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Apapun tantangannya, kami sedang bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Untuk itu Bapa, krina kami serayan due dan jaga kawali kam. Gelah halu bagai ngasup kami dahi kendahin, singgo yang peken kaman kami sentuduras tugas panggilan kami masing-masing. Kami juga mendoakan pemerintah kami tingkat pusat sampai dengan daerah, dari tingkat yang paling tinggi sampai tingkat yang paling rendah. Mereka juga terus bekerja untuk kesejahteraan kota, untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami. Berkati semua pemerintah kami ya Bapa, supaya rasa aman, nyaman, tentram, toleransi umat beragama terus tercipta dimanapun kami berada. Kami juga mendoakan semua kami yang bertugas di hari ini, penata sound, penata IT, multimedia, song leader dan pemusik kami, semua kami serayan sir tugas. Singisi pujian kami PJJ Mamre, PJJ Sektor 2, dan anak kami Kesia Bruginting. Biarlah pelayanan kami hari ini itu untuk memuliakan Tuhan dan juga melayani jemaat Tuhan, sehingga melalui pelayanan kami hari ini mereka akan tumbuh iman percayanya, kebersamaan kami semakin kuat satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur tatkala GBKP Runggun Jakarta Pusat diberi kepercayaan oleh Modraman melalui Klasis Jakarta Banten untuk menyiarkan ibadah ini se-GBKP. Jika ada kendala, Tuhan berkati dan lindungi, supaya dalam kesempatan-kesempatan berikutnya semua akan berjalan dengan baik. GBKP Jakarta Pusat akan terus menjadi berkat bagi banyak orang. GBKP dimanapun berada akan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah doa dan pengharapan kami ya Bapa. Sertai kami semua jemaat Tuhan yang ada di gereja ini dan di mana saja saat ini mereka beribadah. Sertai dan lindungi. Jadikan kami menjadi garam dan terang dunia melalui gereja kami, Gereja Batak Karo Protestan. Bapa, sebentar lagi kami akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan yang menghantarkan jemaat Tuhan sampai di gereja ini, dan saatnya mereka kembali ke rumah, mereka ada dalam damai sejahtera Allah. Berjalanlah di depan mereka ya Bapa, tuntunlah mereka, jauhkanlah dari mara bahaya penyakit dan maut, dekatlah pada keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Tidak sia-sia mereka datang ke gereja Tuhan ini. Kami sungguh bersuka cita menyambut mereka di hari ini, bahkan di minggu ini dan minggu-minggu selanjutnya pun. Kami ada untuk bersekutu satu dengan yang lain. Dengan kami bersekutu, kami memuji Tuhan, kami berjumpa dengan teman-teman kami, dan kami boleh tegur sapa satu dengan yang lain, bahkan saling membantu satu sama lain. Bapa, inilah doa kami. Di atas segalanya ampunkan kami atas segala salah dan dosa kami, supaya kami senantiasa layak disebut anak-anak Bapa. Dan secara khusus kami mendoakan anak-anak kami KKR dan Permata. Merekalah generasi penerus gereja, keluarga, dan masyarakat. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa memberikan ruang partisipasi bagi mereka di tengah-tengah GBKP ini. Mereka belajar banyak tentang bergereja, tentang berbudaya, tentang hidup seturut kehendak Allah, beriman kepada Tuhan, bermoral etika seturut dengan iman percaya kami. Kami yakin sungguh bahwa semua anak-anak kami KKR dan Permata memiliki talenta potensi yang hebat, dan kami bangga memiliki mereka.
Untuk itu Tuhan, jaga lindungi semua anak-anak kami ini, sehingga mereka kelak akan menjadi kebanggaan kami. Dan mereka juga akan bangga tentang dirinya sendiri kepada Tuhan. Mereka akan memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Bapa, inilah doa kami, doa syukur dan permohonan kami. Kami panjatkan dalam satu nama Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan janji kepada Allah. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus telah mengerjakan pekerjaannya di dunia ini dengan baik. Sekarang Dia telah menyediakan tempat yang baik pula kepada saudara sekalian. Saya tidak lagi ragu atau takut, karena keselamatanku telah dijamin oleh Tuhan. Tuhan telah menyatakan janjinya bahwa Dia tetap menyertai kamu sampai akhir zaman. Saya memuji dan memuliakan Tuhan. Saya menyerahkan hidup untuk mengikut jalan yang telah dibukakan di hadapanku. Ini aku, suruhlah. Tuhan memberkati orang yang mau mengikut perintahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1-4, Yesus menginginkan daku. Bersinar baginya dimanapun ku berada, ku tenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dipanggil untuk membawa berita keselamatan kepada semua orang. Jadikanlah mereka menjadi murid-murid Tuhan, dan hiduplah menuruti semua yang telah diperintahkannya kepadamu. Untuk itu, terimalah berkat dari Allah kita. Akulah Allahmu yang telah memilih engkau menjadi hamba-Ku. Aku memberkati engkau dan melindungi engkau, serta menguatkan engkau untuk melaksanakan kehendak-Ku. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Amin. Apa? Lagu pertama aja. Iya, lagu yang lain.